Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Nah, kita sudah kedatangan tamu lain yang luar biasa juga ini. Bersama saya sudah hadir Bapak Budi yang akan berbincang santai dengan Pak Indra Suryatama dari Google Cloud Indonesia. Nah, kepada Pak Budi dan Pak Indra, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Robi. Selamat pagi Bapak Ibu para peserta Go Digital Summit 2021. Perkenalkan, nama saya Budi Setiarto, Head of Cloud Transformation dari Pointstar Indonesia. Senang bisa menemui Bapak Ibu dalam acara Go Digital Summit tahun ini. Pada sesi kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Cloud Solution Consultant dari Google Cloud Indonesia, Bapak Indra Suryatama. Bapak dan Ibu mungkin bisa sambil santai, ngopi, dan apabila ada pertanyaan seputar Google Cloud, dapat disampaikan pada kolom chat di samping kanan layar Bapak Ibu sekalian yang nanti kami bisa coba bahas pada sesi Q&A. Selamat pagi Pak Indra, apa kabar? Sudah pagi Pak Budi, sehat Pak, semangat 45. Wah, baik Pak. Oke, biasa kalau pagi-pagi itu enaknya ngopi dulu nih sambil buka Gmail. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai Pak, tapi serius ya. Ini seputar topik Google Cloud. Ya. Kalau kita bicara mengenai cloud teknologi, sebenarnya kita patut bersyukur ya Pak, karena pandemi COVID-19 ini terjadi di masa cloud teknologi ini sudah lumayan mature. Kita sekarang biasa melakukan virtual meeting dengan aplikasi Google Meet atau aplikasi virtual meeting yang lain. Anak-anak kita sekolah menggunakan Google Classroom dari laptopnya. Nggak kebayang sih Pak kalau nggak ada teknologi seperti Google Cloud di masa pandemi ini. Nah, menurut Pak Indra nih, cloud teknologi apalagi yang akan berkembang dan tren cloud ini seperti apa dalam waktu dekat ini? Ya, saya langsung jawab ya Pak Budi ya. Ya, Tentu kalau sesuai dengan kata Pak Budi, dengan adanya pandemi COVID-19 ini memaksa banyak orang, terutama customer enterprise untuk melakukan digital transformasi Pak di semua lini Pak. Di sini Google Cloud maupun Pointstar berperan penting nih untuk membantu, kita siap untuk membantu dalam proses transformasi digital kita. Nah, teknologi cloud yang sangat berkembang di belakangan ini yang menjadi tren seperti yang tadi disampaikan Pak Nathanael itu salah satunya adalah artificial intelligence, machine learning maupun container solution dan IoT serta serverless solution, Pak. Jadi sesuatu yang sepertinya rocket science tapi ternyata dengan menggunakan Google Cloud customer bisa membuat solusi bersama dengan kita dan hal itu sangat dimungkinkan, Pak. Oke. Baik, banyak sekali ya fitur-fitur yang baru ya yang akan tren di ini. Kalau kita bicara mengenai Google Cloud di Indonesia, Pak, layanan atau fitur-fitur apa saja yang tersedia di Google Cloud Indonesia? Interesting question, Pak. Karena Google Cloud Indonesia ini menyediakan end-to-end solution, Pak, yang dibutuhkan customer. Seperti tadi yang disampaikan, lagi dari sisi infrastruktur atau mungkin kita sebutnya infrastructure as a services, kita juga menyediakan platform as a services maupun software as a services. Nah, layanan yang disediakan di Google Cloud itu ada banyak, Pak. Bila kita lihat dari sisi compute, kita punya compute engine, cloud function, app engine, Kubernetes engine, maupun Cloud Run untuk menyediakan solusi untuk memproses data kita dari itu tradisional VM, container maupun serverless. Nah, dari sisi networking, Google Cloud menawarkan high performance software defined network yang juga mempowering YouTube, Google Search. Jadi kalau misalnya Bapak pakai dalam mempercayakan infrastrukturnya di Google Cloud, berarti Bapak punya infrastruktur yang sama dipakai dengan YouTube untuk melayani jutaan pelanggan, Pak. Juga dilengkapi dengan load balancer, DNS, bahkan firewall yang gratis maupun web application firewall yang siap dipakai. Nah, dari sisi storage dan database, Google Cloud menawarkan banyak sekali opsi, baik itu penyimpanan structure maupun unstructured.
dari SQL maupun NoSQL database. Jadi kita mempunyai solusi baik itu juga yang tradisional maupun serverless. Terutama solusi yang terkenal di punya Google adalah BigQuery, yaitu ada serverless data warehouse yang bisa membuat data warehouse itu menjadi lebih murah, Pak. Selain itu, Google Cloud juga menyediakan layanan-layanan untuk data analitik, AI, machine learning, dan solusi lainnya seperti IoT, dan masih banyak lagi. Selain itu, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, dari sisi collaboration, Google punya Google Workspace, di dalamnya tidak hanya email, tapi juga collaboration tools seperti yang kita pakai sekarang ini, Pak, untuk conference ini. Wah, oke. Wah, banyak sekali ya ternyata fitur-fitur Google Cloud di Indonesia ya, mulai dari compute, storage, big data analytics tadi ya, yang Bapak sampaikan. Iya. Apa yang menjadi pembeda layanan Google Cloud dibanding provider-provider cloud lain, Pak, di Indonesia? Oke, pertanyaan yang menarik, Pak Budi. Jadi mungkin saya akan sampaikan sedikit dari apa yang menjadi pembeda Google Cloud Indonesia dibanding provider cloud yang lainnya. Mungkin yang pertama, yang paling jelas adalah Google Cloud sudah memiliki legend di Jakarta, seperti yang disampaikan sebagai komitmen Google kepada Indonesia di tahun lalu. Selain dari peraturan-peraturan yang mengharuskan untuk data ada di Indonesia, Google Cloud juga siap membantu untuk proses compliance, Pak. Kita tidak hanya comply dengan global regulation seperti ISO 27000, tetapi kita juga comply dengan local regulation seperti POJK 21 maupun SEOJK 38. Selain itu, Google Cloud mempunyai best-in-class security. Semua datanya itu diamankan, baik itu in-rest maupun at-rest, Pak. Dan by default, Google menyediakan layanan security. Banyak layanan security Google yang bisa dipakai secara gratis. Tetapi juga ada solusi tambahan yang berbayar jika ingin mengamankan infrastruktur customer yang ada. Selain itu, semua solusi di Google ditanamkan solusi AI dan machine learning, Pak, sehingga akan membantu customer dalam proses berbagai contohnya optimasi resource. Jadi kalau kita punya VM, kalau ternyata VM itu underutilized atau jarang dipakai, Google akan secara langsung menawarkan bahwa ini sebaiknya VM-nya diturunkan spesifikasinya. Selain itu, Google juga sangat menjunjung tinggi untuk menggunakan solusi open source, sehingga kita bisa dilakukan solusi hybrid cloud. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan, Google menggunakan solusi software defined network yang sangat powerful, yang dimana itu juga mempower YouTube, Gmail, dan Google Search, sehingga jika customer mempercayakan infrastrukturnya di Google Cloud, itu sama saja customer mempunyai infrastruktur yang sama yang siap digunakan untuk yang digunakan oleh YouTube, Google Search, dan semua produk Google lainnya untuk ditanamkan aplikasinya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah Google Cloud Indonesia melakukan investasi banyak di sisi human resource. Kita punya banyak solusi arsitek yang siap membantu Bapak Ibu, baik itu solusi arsitek maupun sales, dan juga kita akan bekerja sama dengan Pointstar untuk membantu Bapak Ibu di sini untuk melakukan digital transformasi. Wah, iya, menarik sekali, Pak, tadi. Ya. Tapi pengalaman saya banyak bicara dengan enterprise customer, terutama mereka masih banyak concern mengenai security, Pak, ya. Bagaimana keamanan dari Google Cloud, Pak? Apakah layanan Google Cloud di Indonesia ini compliance dan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, terutama untuk sektor industri yang kita tahu syarat dengan regulasi dan berhubungan dengan privacy data, ya, seperti finance dan healthcare. Bagaimana, Pak, keamanan di Google Cloud di Indonesia sendiri? Nah, thank you Pak Budi pertanyaannya. Hal ini sangat menarik, Pak. Banyak sekali customer enterprise itu yang sangat takut, Pak, jika kalau saya pindah ke cloud, seperti yang tadi disampaikan Pak Wisu maupun Pak Nathanael, kalau kita pindah ke cloud, security-nya akan tidak aman, kita menaruh data di tempat orang lain. Tetapi kami di Google berpikir secara bertolak belakang, Pak. Dengan customer mempercayakan infrastrukturnya di Google Cloud, itu akan meningkatkan security yang mereka punyai, Pak. Contoh hal yang simpel adalah semua data yang ditaruh di Google itu semuanya ter-encrypt, Pak. Dan semua hardware-nya didesain secara kita security first. Apa artinya security first? Semua hardware kita benar-benar seperti chip, hardware itu semuanya custom build untuk benar-benar mementingkan security di sisi customer. Jadi seperti yang saya sampaikan, Google memiliki best-in-class security yang baik itu data yang disimpan itu at-rest maupun in-rest semuanya sudah dienkripsi, Pak. Padahal kalau kita di on-premise gitu, kita mau melakukan enkripsi selalu pasti ada tambahan biaya atau tambahan solusi yang ada. Selain itu, Google juga menawarkan banyak sekali solusi security, Pak.
mungkin salah satu yang saya mau sampaikan adalah two-factor authentication yang menggunakan FIDO. Jadi kalau misalnya mau mengamankan lagi aplikasi Bapak Ibu sekalian di sini, kita punya solusi two-factor yang menggunakan fingerprint untuk autentikasinya, Pak. Kita juga punya firewall yang by default itu gratis, dan juga web application firewall yang bisa melindungi infrastruktur ataupun website yang dibuat di host di Google Cloud, Pak. Nah, untuk dari sisi compliance, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita sudah hadir cukup lama di Indonesia, which is dari tahun lalu. Dan kita sudah bekerja sama dengan tim regulatory seperti OJK. Nah, kita di sini, kita sudah comply, Pak. Jadi dari tahun lalu kita sudah punya workout. Kebetulan mungkin ada banyak juga customer reference sebenarnya, event itu Bank Buku 4, dari sektor financial, sektor industri cukup banyak, Pak. Jadi baik bank, core banking, insurance itu ada, Pak. Karena apa? Karena kita di Google Cloud kita sudah comply, baik itu GL71, SEOJK 21, POJK 38 maupun regulatory yang lainnya. Dan yang paling menarik di Google Cloud, Pak, itu kita punya tim khusus yang siap membantu, Pak. Jadi kemarin ada beberapa customer yang bilang, saya tuh masih bingung nih ngomong sama OJK gitu kan. Nah, di sini kita ada tim sendiri yang membantu dan kita menyediakan informasi apapun data yang dibutuhkan untuk proses compliance di perusahaan Bapak. Jadi jangan khawatir, kita akan bantu baik itu dari sisi teknikal maupun dari sisi compliance di Indonesia, Pak. Oke, baik. Jadi untuk Bapak Ibu yang akan bertransformasi ke Google Cloud, jangan ragu lagi ya, Google Cloud di Indonesia selalu comply, dan tadi juga ada workforce yang akan membantu menemani Bapak Ibu untuk journey-nya mengenai regulasi ini ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya nih, Pak. Apa produk terbaru di Google Cloud yang bisa membantu customer dalam digital transformasi? Oke, ini cukup menarik seperti yang sudah kita sampaikan di event Google sebelumnya. Ada banyak Google selalu berkomitmen untuk menambah produk untuk bisa membantu digital transformasi, Pak. Nah, solusi salah satunya yang barusan ada adalah TauVM. TauVM ada sebuah family baru yang menggunakan prosesor AMD EPYC, Pak, di mana secara pricing itu sangat kompetitif dan juga mempunyai performance yang cukup baik. Yang salah satu produk baru yang saya mau kenalkan di kesempatan ini ada BigQuery Omni. Di sini ada sebuah mungkin teman-teman ada yang sudah tahu BigQuery, di mana itu ada serverless data warehouse, di mana kita tidak perlu lagi menginvestasikan hardware yang sangat mahal gitu untuk solusi data warehouse. Kita bisa menggunakan serverless data warehouse yang sekarang kita dimungkinkan untuk melakukan multi-cloud analytics solution, Pak. Jadi kita punya solusi data warehouse-nya, kita bisa ambil data baik itu dari cloud lain ataupun dari on-premises, Pak. Nah, menyambung yang masalah AI dan machine learning, Google juga mengadakan sebuah produk namanya Vertex AI, di mana itu adalah machine learning platform, Pak, di mana kita sudah menyediakan pre-train maupun custom model yang memudahkan data scientist untuk melakukan machine learning solution. Jadi kembali, machine learning solution is not like a rocket science. Semua orang bisa membuat dan bisa menyesuaikan dengan bisnis yang ada. Nah, dari sisi Google juga punya Microsoft Solution, Pak. Di sini kita juga menyediakan berbagai solusi managed services seperti Managed Active Directory yang sudah support untuk LDAP, Secure LDAP, dan juga kita punya Cloud Managed Cloud SQL yang sekarang sudah menggunakan SQL Server 2019 yang siap dan sudah di-manage dan sudah di-maintain serta di-hardening dari sisi Google Cloud sendiri. Jadi tinggal dipakai aja, Pak. Dan juga tentunya masih banyak sekali produk yang baru. Nanti bisa kalau di sini Bapak Ibu ada yang tertarik, baik saya ataupun Pak Budi dari Poinsta siap membantu Bapak Ibu untuk proses digital transformation ini. Wah, oke, menarik sekali, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Indra sudah berbagi informasi mengenai Google Cloud di Indonesia dan sangat insightful sekali tadi. Kita berharap kemajuan teknologi cloud di Indonesia ini benar-benar bisa memberi manfaat yang luas baik untuk dunia usaha maupun untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih Pak Indra. Semoga Pak Indra sehat terus dan kita bisa diskusi lagi dengan teknologi-teknologi cloud yang lain di kesempatan yang akan datang. Oke, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Indra dari Google Cloud Indonesia. Semoga informasi yang dibagikan tadi bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, dan apabila Bapak Ibu punya pertanyaan seputar Google Cloud,
Silahkan jangan ragu menghubungi kami, Poinstar. Kami adalah Google Cloud Premier Partner. Kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.